Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taka Jazak Nalida dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 3071901. Kali ini saya akan memberikan konseling kepada Ibu Nifas tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisi pada Ibu Nifas. Saya berlaku sebagai bidan dan juga pasien. Baik, langsung lanjut saja ke konseling. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu Bidan, jadi gini Bu, saya kan sudah melahirkan selama 2 bulan. Tapi kemarin tuh saya lupa Bu, nggak nanya gimana sih kebutuhan nutrisi yang baik buat Ibu Nifas. Saya tuh takutnya kalau saya salah makan atau gimana gitu loh Bu. Jadi saya kesini mau nanya itu, kebutuhan nutrisinya tuh apa aja sih gitu. Baik Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa aja sih kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh Ibu Nifas. Yang pertama tuh pasti harus ada komponen karbohidrat. Karbohidrat tuh bisa didapetin dari apa aja sih? Karbohidrat tuh bisa Ibu dapetin dari beras, dari umbi-umbian, dari kentang, dari roti yang mengandung pati-patian seperti itu Bu. Terus lalu Ibu juga memerlukan protein. Protein ini tuh ada dua macam. Protein yang pertama itu protein hewani. Protein hewani tuh bisa Ibu dapetin dari daging merah, terus habis itu bisa Ibu dapetin dari ikan, dari ayam, dari ikan-ikanan segar seperti itu loh Bu. Ikan laut, ikan air tawar nggak apa-apa. Terus habis itu bisa Ibu dapetin dari telur. Itu kan hewani semua nih Bu. Terus untuk protein yang kedua apa sih? Untuk protein yang kedua tuh ada protein nabati. Protein nabati itu bisa Ibu dapetin dari tahu tempe, dari kacang-kacangan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin dan mineral itu bisa Ibu dapetin dari buah dan sayur. Misalnya kalau buah itu bisa Ibu makan buah apel. Nah, terus bisa Ibu makan buah pepaya, buah jeruk, itu tinggi akan vitamin C. Kaya akan antioksidan juga. Terus misalnya Ibu mau makan sayur nih, Ibu bisa banget tuh makan sayur-sayuran yang berdaun hijau. Itu tuh tinggi kaya akan zat besi, fosfor, dan juga mineral-mineral pembentuk lain yang bagus buat tubuh seperti itu. Kalau misalnya Ibu mau makan wortel boleh nggak? Boleh banget. Yang penting itu Ibu sayur-sayurannya tuh harus tercukupi dalam sehari. Lalu habis itu terus juga Ibu bisa dapetin tuh kayak misalnya buat tulang nih, buat tulangnya dedek bayi. Ibu bisa banget tuh konsumsi makanan yang mengandung fosfor kayak dari biji-bijian, terus dari susu itu juga ada Bu, vitamin-vitamin kayak gitu. Terus untuk pelengkap semuanya itu Ibu bisa minum susu 2 kali sehari. Untuk susu yang bisa melancarkan kebutuhan Ibu untuk mengasihi bayi, itu Ibu bisa minum susu almond atau susu kurma atau susu-susu yang lain yang khusus untuk Ibu menyusui juga nggak apa-apa sih Bu sebenarnya. Tapi kalau susu almond itu karena kandungan almond tuh bagus Bu untuk pembentukan produksi ASI seperti itu. Lalu untuk penyempurnanya lagi, Ibu nggak boleh melupakan minum air. Untuk minum air itu sebaiknya dalam 1 hari itu untuk batasnya tuh minimal 12 gelas sampai 16 gelas seperti itu Bu. Nah, itu tuh 3 sampai 4 liter gitu Bu. Oh ya, dari yang udah saya sebutin semua lagi nih, Ibu itu makannya gimana? Udah mencakup semua komponen ini belum? Terus untuk minum airnya juga gimana? Apakah Ibu sudah minum air sesuai anjuran atau Ibu minumnya masih kurang nih? Tuh. Gini nih Bu, saya tuh kalau makan itu biasanya tuh paling cuma nasi, sayur sama lauk. Terus kalau susu tuh jarang-jarang saya minum. Kalau buah-buahan tuh kadang ya makan, kadang ya enggak. Terus kalau kayak gitu gimana Bu? Terus juga kan saya kalau minum air tuh ya 12 sampai 13 gelas sehari lah Bu. Tapi tuh masalahnya tuh saya tuh sehari tuh kayak kurang kencing gitu loh Bu. Saya tuh kalau buang air kecil tuh kayak sedikit-sedikit. Terus paling enggak sehari tuh cuma 2 kali sampai 3 kali gitu loh Bu buang air kecilnya. Saya tuh takut kalau saya tuh kenapa-napa kok. Biasanya tuh sering buang air kecil, tapi sekarang kok buang air kecilnya kok jadi sedikit gitu tuh kenapa ya Bu? Bahaya nggak ya Bu kira-kira? Baik gini Bu, jadi sebelumnya yang Ibu makan itu semuanya tuh hampir terpenuhi, cuman komponen buahnya ya Bu yang belum ada.
Nah, jadi kayak gini Bu, misalnya saya sarankan, saya lihat dari penghasilan suami Ibu dan juga Ibu, nanti saya akan memberikan apa aja sih menu-menu yang cocok yang saya rekomendkan untuk Ibu, seperti itu. Untuk buahnya sendiri, kalau Ibu jarang makan buah, misalnya pagi gini Bu, misalnya Ibu pagi udah makan berat nih, pagi udah makan karbohidrat, udah ada sayurnya, udah ada proteinnya, udah minum susu. Nah, biar makan buahnya tuh bisa masuk juga dan Ibu gak kekenyangan, bisa Ibu kasih selingan. Eh misalnya Ibu makan pagi jam 7, nanti Ibu bisa tuh makan selingan jam 9 atau jam 10, selingannya buah atau apa seperti itu, atau minum jus kayak gitu. Kalau misalnya Ibu nggak terlalu suka minum buah dan nggak terlalu suka ribet gitu, bisa banget itu Bu. Terus untuk kebutuhan air minum, sebenarnya kebutuhan air minum Ibu tuh sudah tercukupi. Kenapa sih Ibu kok air kecilnya buang air kecilnya kok sedikit dan gitu kan Bu tadi pertanyaannya. Baik, sebelumnya untuk usia nifas 0 sampai 6 bulan itu, kalau misalnya buang air kecilnya masih sedikit tuh sebenarnya nggak apa-apa Bu, itu juga nggak bahaya banget. Gini, jadi karena baru awal-awal kan, ibu kan ngasih asinya juga eksklusif. Nah, jadi nutrisi yang ada di tubuh ibu itu akan dibagi dua sama si adik, sama si dedek bayi ini. Nah, itu penyebabnya kenapa kok ibu harus minum banyak, tapi ibu keluar air kencingnya tuh sedikit. Jadi nggak masalah Bu, nggak bahaya. Karena semua kebutuhan nutrisi ibu, bahkan kebutuhan air dan juga mineral dalam tubuh ibu itu juga dibagi dua sama si adik bayinya. Jadi ibu nggak perlu takut nih, ibu nanti akan dehidrasi itu kekurangan cairan kayak gitu, ibu nggak perlu takut seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu. Ya nih Bu, saya mau tanya lagi. Gini nih Bu, kan kalau di daerah saya tuh Bu, kepercayaannya tuh kalau lagi nyusuin bayi tuh gak boleh makan hati ayam. Katanya tuh bibir bayinya tuh jadi hitam, terus gak boleh makan pedas. Katanya nanti tuh anaknya jadi gampang suka marah-marah gitu loh Bu. Terus ada juga katanya kalau makan daging ayam tuh nanti anaknya tuh jadi kulitnya tuh kayak kering kayak ayam, suka gatel-gatel gitu tuh. Itu bener gak sih Bu? Saya tuh jadi takut gitu loh Bu, mau makan kalau ada omongan orang yang kayak gitu tuh. Baik nih Bu, sebelumnya itu tuh semua hanya mitos Bu. Jadi nggak ada tuh Bu penelitian ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang kayak gitu tuh nggak ada Bu, dalam bidang kesehatan tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya hati ayam bikin bibir anak ibu jadi hitam, itu nggak pengaruh sama sekali Bu. Cuman memang kalau terlalu banyak makan jeruan itu nggak bagus Bu. Soalnya di dalam jeruan itu kan banyak lemak tak jenuh, banyak kolesterol, lemak yang nggak sehat gitu loh Bu. Nggak bagus juga buat tubuh kalau dimakan berlebihan. Kalau dimakan sekali-sekali ya nggak apa-apa. Kalau keseringan tuh nggak bagus. Nah, terus kalau misalnya makan pedes nanti anaknya jadi judes, suka marah-marah gitu, sebenarnya nggak pengaruh Bu, nggak masalah. Jadi kalau misalnya Ibu mau makan pedes ya nggak apa-apa, tapi dibatasi ya Bu, jangan terlalu banyak makan pedes. Nanti kan apa yang Ibu makan itu kan juga diserap sama si dedek bayi tuh, nanti kasihan kalau dedek bayinya juga kena diare atau gimana gitu Bu. Terus kalau misalnya ibu makan daging ayam nih, katanya kan pengaruh sama dedek bayinya. Sebenarnya nggak pengaruh sama sekali. Justru daging ayam ini tuh protein yang bagus. Tapi cara masaknya harus benar, nggak boleh setengah mateng kayak misalnya sate itu kan cuma dibakar gitu kan. Itu nggak boleh Bu, harus yang dimasak benar-benar matang biar nggak ada bakteri-bakteri yang kemakan dan juga masuk ke adik bayi gitu. Terus misalnya ayamnya ya kalau bisa sih jangan yang ayam potong gitu Bu, ya ayam-ayam Jawa gitu Bu, ayam-ayam yang diternak sendiri yang nggak ada bahan-bahan kimianya gitu loh Bu, untuk makanannya nggak ada campuran kayak gitu gitu. Sebenarnya bagus sih Bu kalau misalnya Ibu mau makan itu semua gitu, nggak apa-apa sebenarnya, asal dengan cara masak yang benar dan juga dengan porsi yang benar. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Oh ya Bu Bidan, jadi tuh gini, saya kan punya riwayat asam lambung nih Bu yang suka naik. Kalau pagi-pagi tuh saya suka kayak mual muntah, terus asam lambungnya naik sampai ke sini loh Bu, ke tengah-tengah sini loh Bu, gitu. Itu kalau saya minumin obat-obat warung gitu tuh bahaya nggak ya Bu buat anak saya? Soalnya kan saya suka mah gitu loh Bu. Nanti saya tuh juga kadang tuh takut mau ngasih ASI ke anak saya kalau habis minum obat. Takutnya tuh nanti obat yang saya minum ke anak saya juga. Kalau kayak gitu tuh gimana Bu? Baik Bu, jadi
karena ibu tuh lagi menyusui, sebenarnya obat yang ibu minum tuh nggak sepenuhnya terserap sama si adik bayinya. Kemungkinan terserapnya tuh sedikit banget, Bu. Jadi kalau misalnya ibu minum obat tuh nggak terlalu berdampak pada bayi, tapi memang sebaiknya ibu tidak mengkonsumsi obat-obatan warung yang tidak diresepkan oleh bidan dan juga dokter, seperti itu, Bu. Soalnya kan ibu posisi lagi menyusui, dan adik bayinya tuh kan lagi posisi rentan-rentannya gitu loh, Bu, usia rentan-rentannya harus benar-benar dijaga, seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya ibu punya asam lambung, saran saya jangan mengkonsumsi makanan yang pedas, terus jangan mengkonsumsi makanan yang asam. Sebaiknya kalau bangun tidur bisa ibu minum air putih atau air putih hangat gitu untuk menurunkan asam lambung di lambung ibu. Kalau mual-mual nanti ibu bisa tuh kayak misalnya ibu makan sedikit tapi sering gitu. Terus sebelum tidur jangan makan, Bu. Waktu terbaik sebelum tidur untuk makan itu 3 sampai 4 jam makan. Jadi misal ibu gini, ibu makan jam 6 malam nih, terus ibu mau tidur, ya ibu baru boleh tidur tuh jam 9, jam 10. Biar apa sih, Bu? Biar nanti asam lambungnya tuh nggak naik sewaktu ibu tidur. Nah, itu yang bisa bikin nih paginya perut ibu suka kembung, suka mual, kayak gitu, Bu. Seperti itu. Nanti kalau untuk obat-obatan, saya bisa berikan resep untuk uh, obat lambung yang aman untuk ibu menyusui. Selanjutnya, apa ada yang ditanyakan lagi, Bu? Oh iya, Bu, itu untuk makanannya tuh gimana, Bu? Menu-menunya. Yang Ibu bilang ada makan terus selingan-selingan tuh gimana sih, Bu? Maksudnya saya tuh nggak paham gitu loh, Bu. Gini nih, Bu, untuk menunya sendiri, misal ibu tuh sarapan tuh sebaiknya yang dianjurkan itu 1 jam setelah makan tuh harusnya sebenarnya udah makan sih, Bu, biar asam lambungnya nggak naik gitu loh, Bu, apalagi ibu punya riwayat sakit mah. Kalau misalnya ibu mau makan tuh ya bisa lah, misal ibu gini, misal ibu makan jam 5 sampai jam 7 pagi nih rentang waktunya, ibu tuh makannya untuk sarapan tuh bisa banget untuk kayak misalnya 1 centong nasi putih, nasi merah, atau yang lain yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Lalu untuk sayurnya sendiri, misal kalau ibu lagi untuk males masak gitu, ibu bisa makan kayak bikin aja tongkol cabai garam, itu mudah banget kan, Bu. Terus bisa banget kayak makan tumis kangkung gitu, tuh dibikin dia nggak pedes aja nggak apa-apa, atau ya dikasih cabai dikit nggak apa-apa lah gitu. Terus untuk selingan, selingan tuh makanan yang diselingkan waktu antara rentang waktu antara jam makan sebelumnya dengan jam makan sesudahnya. Misal jam makan pagi sama jam makan siang. Itu baiknya tuh 2 sampai 3 jam setelah makan. Jadi Ibu makan jam 5 sampai jam 7. Selingan yang bagus tuh jam 9 sampai jam 10. Untuk selingannya apa sih? Selingannya Ibu bisa tuh konsumsi buah sama susu almond, susu sembarang gitu, susu terserah ya, Bu ya. Terus habis itu ibu juga bisa konsumsi kacang-kacangan, pokok yang bisa mengganjal perut ibu, seperti itu. Terus untuk jam makan siangnya sendiri ibu bisa nih habis itu kan makan 2 sampai 3 jam setelahnya kan, setelah selingan makan siang. Nah, itu tuh makannya rentang waktu jam 12 sampai jam 1. Ibu bisa makan kayak misalnya 1 centong nasi, terus kasih 1 potong telur mata sapi, terus habis itu ibu bisa bikin sayur daun katuk sama jagung, itu juga bagus buat produksi ASI. uh, Terus untuk selingan lagi kan berarti 2-3 jam setelahnya itu kan berarti jam 3 sampai jam 4. Untuk selingannya ya ibu bisa kasih kacang-kacangan, roti gandum, salad, puding yang untuk mengganjal perut sementara gitu, Bu. Terus untuk makan malamnya ibu bisa nih makan malam di jam 9 sampai jam 8 lah gitu. Terus untuk makan malamnya sendiri itu tergantung ibu. Bisa saya sarankan sih, contohnya bisa makan kayak 1 centong nasi, terus habis itu kasih tumisan daging atau apa seperti itu, Bu. Terus dikasih sayur-sayurnya kayak misalnya ibu bisa bikin urap kenikir. Terus kalau nggak gitu bisa sayur rebus aja nggak apa-apa. Terus untuk minumnya nanti bisa minum susu seperti itu, Bu. Dan jangan lupa itu untuk air putih, gak boleh sampai lupa ya, Bu.
Jadi setiap kegiatan tuh dikasih sela-sela minum air putih. Misal pagi hari minum air putih 2 gelas. Terus nanti itu pagi hari bangun tidur, terus nanti aktivitas minum lagi sampai pemenuhan kebutuhan air ibu itu tercukupi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu? Saya rasa sih udah nggak ada ya, Bu. Udah gitu aja sih, Bu Bidan. Itu aja. Baik, Bu, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah mengerti dan bisa menyampaikan kembali kepada saya apa yang Ibu pahami? Jadi tuh gini, Bu, saya tuh berarti harus minum air putih tuh minimal 12 gelas sehari. Terus makan makanan yang ada karbohidrat, protein, mineral, terus vitamin, terus kalsium gitu ya, Bu ya. Terus habis itu berarti saya nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya saya tuh buang air kecilnya tuh sedikit gitu ya, Bu ya. Oh gitu ya, Bu, udah paham, Bu. Terus untuk menu-menunya sendiri tadi udah dikasih contoh sama Bu Bidan, sudah paham, Bu, seperti itu. Terus saya nggak boleh percaya mitos, soalnya yang dimitoskan itu tuh yang sebenarnya dibutuhin sama saya dan juga anak saya. Terus karena saya punya asam lambung, berarti saya harus ngurangin makan yang asam, yang pedas. Terus kalau bangun tidur, seenggaknya minum air putih, gitu ya, Bu Bidan ya? Nah ya bener banget, Bu, jadi seperti itu. Baik, jika ada yang ditanyakan lagi, silahkan ditanyakan, Bu. Sudah nggak ada kok, Bu Bidan, saya sudah paham semuanya. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih ya, Bu. Semoga ibu dan bayinya sehat. Baik, sekian konseling dari saya. Jika ada salah kata dan juga ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.